Pikiran atau akal budi manusia bukan sekedar ajang atau sarang tempat pengetahuan berada. Tetapi sesungguhnya pikiran atau otak manusia itu sebenarnya kendali atas segala sesuatu dalam hidup manusia. Bukan saja sarang pengetahuan, tetapi di dalamnya pun seringkali dan bahkan kerap kali terjadi ajang pertempuran. Ada dilema di sana. Ada konflik dan pikiran-pikiran yang merasuk dan merusak hidup dan jiwa manusia. Sehingga segala rasa dan segala kata yang buruk yang merasuk dan merusak jiwa itu sesungguhnya berasal dari pikiran manusia. Karena itu betapa pentingnya untuk kita menjelajahi walaupun memang tidak mampu kita untuk menyelami perasaan kita sendiri. Yang penting adalah kita perlu memahami bahwa di dalam pikiran kita itu ada racun-racun yang bisa merusak gaya hidup kita, merusak kata-kata kita, membuat kita tidak dapat tenang dalam hidup ini. Kekhawatiran dan kegelisahan itu ada di dalam pikiran kita dan menjadi semacam toksin atau racun yang merusak jiwa kita. Semangat menjadi lemah dan tidak ada lagi sebuah keinginan untuk berjuang karena pikiran yang sudah dipenuhi oleh berbagai macam racun-racun kerusakan yang merasuki kehidupan manusia. Karena itu mari kita coba sedikit menjelajahi dan mengetahui ada apa di balik munculnya toksin dalam pikiran kita. Saya Nikolas Kurniawan sekali lagi menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini di dalam beberapa ayat. Pertama dari Mazmur 10 ayat yang keempat. Kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas, Allah tidak akan menuntut, tidak ada Allah, itulah seluruh pikirannya. Lalu Roma 1 ayat 21 dan ayat 28. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka jadi sia-sia dan hati mereka jadi bodoh, menjadi gelap. Roma 1 ayat 28. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka pada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Beberapa ayat dari bacaan hari ini mau memberitahukan kepada kita tentang awal muasalnya seseorang keracunan di dalam berpikir. Tentu saja ini bicara keracunan bukan semata hal fisik. Dan toksin di sini tentu saja bukan berbicara soal penyakit yang berkaitan dengan fungsi kerja otak yang mempengaruhi tubuh atau seluruh kendali organ-organ tubuh yang lain yang memang bermula dari otak. Tapi toksin di sini adalah toksin yang sifatnya spiritual. Racun yang sebenarnya itu merusak dan merasuki hidup manusia. Kita sering mendengar berpikiran negatif. Orang yang pikirannya negatif itu sesungguhnya membuat hidup jadi negatif dan sikapnya pun serba negatif. Tapi kalau mau mundur lagi, dari mana muncul pikiran-pikiran negatif itu? Kalau bukan itu diracuni atau dirusak oleh satu sumber atau satu kekuatan yang membuat otak kita dan pikiran kita jadi tidak sehat lagi. Dan Mazmur 10 ayat 4 memberikan jawaban. Mazmur yang sebenarnya merupakan pengajuan pertanyaan dari orang percaya kepada Allah. Dalam ayat-ayat awal di Mazmur 10 ini, mereka umat Tuhan itu bertanya, apakah Allah bersembunyi? Tetapi lalu kemudian dipaparkan oleh pemazmur itu bukan Allah sembunyi. Tapi sesungguhnya manusialah yang menyembunyikan atau menutupi hidupnya sendiri dengan dirinya sendiri dan dosanya sendiri menyebabkan dia merasa Allah bersembunyi dari hadapannya.
Dan digambarkan tentang bagaimana orang fasik itu yang justru mempertanyakan tentang Allah yang sembunyi. Dijawab dengan gamblang. Kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas, Allah tidak akan menuntut, tidak ada Allah. Itulah seluruh pikirannya. Pemazmur ingin mengatakan bahwa awal mula dan cikal bakal segala problema hidup manusia menjadi fasik, menjadi jahat dan kejam itu adalah berawal dari pikirannya. Yang dikatakan di sana, kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas, yang menggambarkan pikirannya itu sudah dijajah oleh kesombongan, oleh ego diri, oleh keangkuhan dan kepongahan, sambil berkata, Allah tidak akan menuntut dan tidak ada Allah. Inilah ateis spiritualitas yang terjadi di dalam pikiran manusia, yang menyebabkan akhirnya manusia merasa Allah itu tidak ada, eksistensinya itu no, dan juga intervensinya itu tidak. Dia tidak ikut campur dalam hidup manusia. Makanya dikatakan dua perkataan tadi oleh orang yang pongah, teracuni pikirannya. Allah tidak akan menuntut, menunjukkan Allah seperti tidak intervensi dalam hidup. Lalu dikatakan tidak ada Allah, menunjukkan betapa Allah itu seperti tidak ada eksistensinya di dalam hidup. Dan inilah dikatakan seluruh pikiran orang-orang fasik ada di dalam dua perkara ini. Tidak akui eksistensi Tuhan dan tidak mengakui intervensinya dalam hidup. Dan bukankah kita juga masih menemukan hari ini orang-orang yang katanya percaya kepada Tuhan, tapi tidak mengakui Tuhan memimpin hidupnya. Dia yang mau pimpin hidupnya sendiri. Dia yang mau kendalikan hidupnya sendiri. Dan Tuhan itu masa bodoh. Dia tidak tahu menau. Dia tidak campur tangan. Dan dia tidak mau tahu tentang hidup kita. Dan ungkapan ini sebenarnya merupakan ungkapan orang-orang ateis praktis, yang katanya mengaku Allah di mulut, tetapi tidak ada di dalam hati dan bahkan dalam jalan hidupnya. Dan ini seolah diabsahkan oleh Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma, yang merupakan paparan teguran tentang dosa yang berjantungkan pikiran manusia. Awal mula dan cikal bakal dosa itu sebenarnya bermula dari pikiran, di mana keinginan itu bercokol di sana. Dan dikatakan lagi bahwa mereka sekalipun mengenal Allah tapi tidak memuliakan Allah dan bersyukur. Dan sekalipun mereka tidak perlu mengakui Allah, mereka juga akhirnya pikirannya teracuni oleh berbagai macam perbuatan-perbuatan yang tidak pantas. Kesia-siaan, hati menjadi bodoh dan gelap. Paulus dengan gamblang menegaskan inti dari problem dan dosa manusia itu ada di pikiran. Karenanya di Roma pula dikatakan pasal 12, berubahlah oleh pembaruan budimu. Awal mula untuk supaya hidup kita berubah bukan bermula dengan mendandani tampak luar kita, mencari jalan keluar untuk masalah kita, tetapi jalan keluarnya ada di otak kita, ada di pikiran kita. Awal mula dari pemberontakan kepada Allah karena tidak mengakui adanya Allah dan campur tangan Allah di dalam kehidupan manusia. Dan disinilah kekacauan pun terjadi. Karenanya apa yang menjadi pesan dari sabda Tuhan hari ini mau mengajak kita periksa apakah ada toksin-toksin dalam pikiran kita yang berangkat dari kepongahan kita yang tidak mengakui keberadaan Allah dan campur tangan Allah dalam hidup kita. Dan marilah bertobat, datang kepada Tuhan. Karena segala rasa dan kata buruk yang muncul, merasuk dan merusak jiwa, itu semua bermula dari pikiran kita. Mari bertobatlah dalam pikiranmu. Mari serahkanlah segala racun-racun yang berawal dari kepongahan kita dengan tidak mengakui Allah. Datanglah kepadanya senantiasa, hiduplah selalu menyembah dan bersyukurlah, muliakanlah Dia dan akuilah Dia dalam segala lakumu. Dan serahkanlah hidupmu, juga pikiranmu kepada Tuhan yang berkuasa itu. Tuhan mengasihi kita, jaga pikiranmu, jaga hati, jaga hidup, dan Tuhan selalu menjaga hidupmu. Amin.